aliran-aliran kejawen itu kan dikenal yang namanya Rogo Sukmo. Ya, Kalau di Sabto Dharma itu kalau nggak salah namanya Rajut. Nah itu penjelasannya, teknisnya, terus orang yang seperti apa yang bisa mencapai level itu, melakukan itu gimana? Prabu Sukmo, orang itu harus bisa menang, ya. Berarti pikiran, ucapan hati, batin sudah ngawiji. Dia buka kunci sudah pasti mapan, lenggah. Sukmo itu tergantung mau digunakan atau tujuan apa. Kalau emang tujuannya bagus, ya cepat. Tapi tujuannya jelek, pasti ada hambatan. Contoh tujuan bagus dan jelek gimana? Kalau kita mau membunuh, kita sukma yang berjalan bisa tanpa kata menyelakai orang. Tapi ada lantarannya. Dengan cara ya harus ada lantaran. Kalau berbuat baik ya untuk menolong, mengobati. Kalau kita mengambil, ibaratnya pesugihan orang itu mau dibawa, kita harus berhak untuk mengembalikan lagi semuanya ke wadahnya. Itu berbuat baik, karena tergantung kita gunakan untuk apa. Karena orang yang sudah sampai ke level itu berarti orang sudah memegang kunci, sudah jumeneng, dia sudah tatarannya sudah, saya katakan sudah kelas makrifat ke atas. Orang makrifat aja belum tentu kok ketemu kunci untuk medar sukmo seperti itu. Orang gua sukmo kalau orang sekarang bilang, tapi kalau bapakku bilang itu medar sukmo. Sukmo keluar dari wadah, dia keluar, tapi rogo ya tinggal, dia bisa menembus dimensi waktu. Tapi di alam kita keluar itu, raga harus posisi di ruangan tertutup, jangan sampai ada orang yang selain kita sendiri. Kalau kita ada yang pegang, semua tidak bakal berani masuk. Itu ada caranya. Siapa yang menyentuh, semua tidak bakal berani masuk ke dalam tubuh raganya dia. Takut salah. Yang bahaya itu di situ. Makanya kalau orang sudah sukmo berarti harus ada kamar khusus. Kalau saya mengatakan seperti itu, bahaya. Kita bisa mentar sukmo, belum tentu kita bisa kembali. Jalannya kita tahu ya. Bahayanya di situ. Kita kesasar, nggak ada yang mengembalikan. Biasanya kalau orang sudah mentar sukmo, biasanya awal-awal itu pasti ada yang nuntun. Mau guru sejati, guru tunjuk, monggo. Kalau saya ada guru tunjuk, ada guru sejati, guru goib ada. Guru sejati itu guru goib, guru tunjuk ya manusia seperti kita ini. Berulang-ulang dulu, tidak semudah itu. Tapi untuk awal-awal memang ya guru tunjuk dulu ini. Betul, guru tunjuk iya, guru sejati itu pasti ngawasi. Tanpa kita suruh pun, karena apa? Takutnya ngelambang nggak jelas kemana, salah jalan, seperti itu. Bahayanya itu seperti itu. Beresiko, tanpa kita ada yang mendampingi itu resiko. Kita tersesat, kita nggak bisa kembali. Sukma memburu, tapi raga sehari, 2 hari, 3 hari. Kalau sukma nggak kembali terus gimana? Apa raga nggak dikubur? Terus mau kembali kemana raganya nggak ada? Makanya kan sukmanya memburu, wadahnya dikubur. Terus mati, nggak mati, sukmanya nggak bisa kembali kalau misalnya karena belum waktunya.
ke alam kelanggengan dia mati, sedangkan mau balik ke wadahnya sudah nggak ada. Itu yang bikin bahaya. Makanya kalau mau seperti itu di depan dijaga, dijaga pintunya dijaga. Kita mau laku, kita mau seperti ini, gantian dulu saya. Makanya kalau ada seperti ini, ngasih tahu nanti, ini kok nggak balik-balik, kok nggak sadar-sadar. Ngomong sama bapak ini, ada suku tapi kok nggak balik-balik. Kalau bapak cuma santai, tinggal duduk aja udah jalan dia, karena ngalami. Oh dia udah seperti ini, tinggal duduk dan mancing, udah ngaji dia. Kalau orang seperti saya, duduk bening gini aja susahnya minta ampun dulu. Kalau kita sudah tahu jalannya, kuncinya mudah. Kalau pas raga itu dikubur, Ya, sukmanya itu ke alam mana? kalau orang Islam bilangnya itu ke surga, tapi kan ada proses. Tapi kalau orang Kejawen bilang itu ke alam kelanggengan, beda menyebutkan, tapi di sananya itu beda tataran. Kalau saya pribadi ya, mengatakan di surga sana itu banyak bidadari, pohon katanya kembali kalau kita ngaji di dalam Al-Quran disebutkan ya, dalam kitab itu disebutkan ya, apa-apa mudah, apa-apa tersedia. Di Kejawen, di alam pelanggan pun sama seperti itu, bidadari Kok ada. kesannya kayak menjadikan alam setelah dunia kembali ke materi lagi. Di sana itu tidak ada materi, di sana itu hanya kesenangan. Kalau orang sudah kembali ke alam kelanggengan, dia itu sudah tidak memikir materi, tidak memikir kebutuhan, karena semuanya di sana ada bagi Ya, orang. kalau sudah berada di alam kelanggengan, kenapa kemudian dia masih butuh bidadari, masih butuh ini? Itu bukan butuh, emang sudah disiapkan di sana sama Gusti di sana. Itu jatahnya mereka, kesenangan. Karena di sana semuanya itu ada. Apa ketika nggak pas di alam kelanggengan itu rohnya manusia nggak menyatu dengan Tuhan? Apa masih berpendar-pendar menjadi banyak begitu? Tidak. Ke alam kelanggengan sana itu udah tempat terakhir. Bukan ke Gusti lagi. Kita beramal baik, kita berbuat baik. Di sana sudah tidak butuh seperti itu. Di sana itu ya rumah. Kalau jenengan tahu, saya pernah ke sana. Rumah saya, jatah saya itu nomor berapa? Itu ada sap-sapan. Titelnya ini, di sap ini. Kamar nomor berapa? Ini sap nomor berapa? Nomor berapa? Itu nanti ada kelas-kelasnya sendiri. Tapi semuanya cuma ada di sana. Makanan ada, bidadari ada, apapun ada. Kita butuh apa? Tinggal datang. Itu nyata. Itu sudah alam yang terakhir ya? Alam terakhir, itu alam pelanggan langgeng. Berarti kan kita belum kembali satu kepada Tuhan yang menciptakan kita, betul? Kalau kita dikatakan satu itu kemana? Gusti. Yang sukma itu sudah ketemu dengan Gustinya di sana ya sudah terakhir. Sudah ketemu sama Gustinya di surga sana, tempat mulia disiapkan Gusti untuk orang yang benar-benar sudah dihisab. Perbuatan di dunia ini baik dan buruknya kita sudah dihisab, sudah ditimbang. Kalau kita berbuat baik ya kita sudah kembali ke alam pelanggan ke surga, itu ya sudah. Kita di alam jagat iki tumindak sing apik, aja sing elek supaya sok ben orang mlebu neraka. Neraka iki kaya apa gambarane? Emang geni bulan-bulan itu tak benarkan, mau mengangah, bener. Siapapun gak bakalan mau di situ.
pasti terbakar, habis ikut meleleh. Tapi di dalam apa ya, perspektif ilmu kasepuan, ilmu Jawa, surga neraka itu ya sekarang di dunia. Ngoten ya, Dek? Neraka dan surga di dunia itu sebenarnya gini, perwujudan alam itu digelar, jagat iki digelar, enek abang, enek kuning, enek ireng, enek putih, kabeh digelar. Sing diarani neraka iku tumindak sing elek. Sanepan neraka nek jagat gumelar iki tumindak sing elek. Nek tumindak sing apik ya iku surga. Bahkan kadang nek wong sing ngomong kualik, surga iku malah sing dilakoni sing dilarang iku sing surga, mergo sing penak-penak iku sing dilarang. Iya ora? Lah mesti iya. Tapi nek sing dilarang kuwi jenenge sing bakal mlebu nang surga. Padahal nek nang dunya iki sing dilarang wis penak. Kualik to. Gitu loh. Ada benarnya nek jenengan katakan surga neraka iku sanepan sing ana nang jagat iki. Ya bener. Neraka ki apa ya tumindakmu sing mbok lakoni elek kuwi iso umben ngunduhmu neraka. Nek tumindakmu apik, berbuat baik, ibadah, ya kuwi bakal surga. Di sana itu bisa dikatakan kita itu akan melalui rambut satu helai. Benar. Tak benar kan? Dalam ilmu kejawen sejati pasti nanti akan tahu. Ya, maksudnya apa? Maksudnya rambut dibelah 7 gitu kan? Kalau di nalar, jika kemudian itu orang setelah kematian harus melewati rambut dibelah 7 itu kan koyok-koyok apa ya? Kayak itu kira-kira sanepan ataukah memang ada proses yang seperti itu? Kalau ada proses yang seperti itu kan kenapa kita di dunia nggak latihan? Ya enggak bisa. Begini, kalau dikatakan sanepan, di sana itu memang ada sehelai rambut itu yang harus kita lewati, bawahnya itu neraka. Tapi kita itu ada yang bisa dikatakan tanpa melewati sehelai rambut itu, ada juga yang melewati itu tapi bisa melewati, ada juga yang terjatuh. Ada golongan orang yang bisa melewati itu dengan amal perbuatannya dia selama hidup di jagat gumelar itu mindake apik. Jadi di alam sana untuk hisabnya bisa untuk membantu dia. Dia baru melangkah terjatuh, ya mindake apa? Dia di jagat gumelar iki. Berarti tidak ada yang bisa membantu dia ke sana gitu. Nah, kalau proses hisab itu sebenarnya kita bayangkan seperti di dunia itu, apakah kemudian kayak pengadilan satu-satu atau barangkali ada perspektif yang berbeda bahwa di dalam diri manusia sudah ada malaikat-malaikatnya sendiri menghisap diri sendiri atau gimana gitu? Kalau untuk manusia itu ada malaikat itu emang benar. Rokib atid itu sebenarnya di tangan kiri kita. Rokib atid itu mencatat baik buruknya itu sebenarnya tiap hari itu mengikuti kita, ada di diri kita, bukan cuma satu mengawasi semuanya, tidak. Rokib atid ya ada di dalam diri kita, baik buruk nanti dia yang akan berbicara. Apa yang kita lakukan itu ya dia yang berbicara. Oh ini nyolong, oh ini begini. Bahkan sejati dulu papat saya itu punya buku, saya pernah ngalami itu, perjalanan hidup saya itu ditulis, jadi nggak ada bohongnya. Dikatakan melakukan ini jam berapanya ini ditulis semua. Jadi kalau saya itu ngeluh saya ini, ya saya ditemui di tayu itu, domelin saya ngalami. Jadi perjalanan hidup kita itu ada rokib atid yang dicatat perbuatan baik buruk kita itu tercatat dengan diri kita sendiri.
disadari dan tidak nyata gitu loh.